Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah saya baik, Ibu. Cuma saya merasa lelah akhir-akhir ini. Tapi saya senang bisa datang ke sini. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, di sini saya akan memastikan dulu nih bahwa kamu ini dalam keadaan sehat dan juga siap untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Dan saya siap melaksanakan sesi konseling pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke tahap ini, izinkan saya menjelaskan beberapa asas. Yang pertama itu, di sini dalam proses konseling ini ada asas kerahasiaan. Yang dimana asas kerahasiaan ini, saya sebagai konselor di sini memegang asas itu, dimana ketika kamu nanti menceritakan masalah di sini, saya tidak akan menyebarluaskan informasi yang sudah kamu sampaikan kepada saya. Ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini semakin kamu bisa terbuka, maka disitu akan membuat sesi konseling kita yang pada hari ini akan berjalan lancar. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini bahwasanya kamu ini datang ke sini dengan kesukarelaan dirimu sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan kamu juga bisa berhenti kapan saja ketika kamu mau untuk memberhentikan sesi konseling itu. Baik, Bu. Ini akan berlangsung selama 45 menit sampai 60 menit. Nah, bila perlu kita akan lanjutkan sesi konseling ini pada pertemuan berikutnya bila diperlukan ya. Apakah kamu setuju? Baik, Bu, saya setuju. Baik, jadi kita sudah menyepakati kontrak sesi konseling pada hari ini ya. Baik, Bu. Baik, saya izin mencatat identitas kamu ya, Baik, Bu. dan juga tanda tangan kontraknya. Nama kamu Tika siapa? Nanti sebutannya. Tika Winarti, Umur kamu? 20 tahun. Baik, kamu bisa tanda tangan sebelah sini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Apakah sebelumnya kamu sudah melakukan sesi konseling seperti hari ini? Belum pernah, Bu. Oke, jadi ini baru pertama kali ya? Benar, Ibu. Oke, jadi kamu jangan tegang ya. Di sini saya akan membuat kamu nyaman dan juga pelan-pelan kita akan melakukan bersama. Baik, Bu. Saya sering merasa cemas, Bu, dan saya itu akhir-akhir ini sangat cemas sekali. Dan saya sulit fokus saat belajar dan kadang merasa sendirian karena saya jauh dari keluarga atau jauh dari rumah karena saya di sini kuliah itu merantau. Oke, baik. Terima kasih sudah mau terbuka ya. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut dan lebih spesifik kapan nih biasanya kamu merasa cemas dan merasa kesepian? Biasanya saya merasakan itu di malam hari, Bu. Ketika saya selesai kuliah, saya memikirkan soal tugas, saya takut kalau nanti nilai saya jelek, terus rasanya tuh nggak punya teman dekat di sini. Baik, jadi ada dua hal utama ya yang kamu rasakan, yang dimana yang pertama itu ada kecemasan bahwa kamu ini sulit untuk fokus belajar kamu, karena yang kedua itu ada rasa kesepian karena jauh dari keluarga, karena kamu merantau dan juga kamu merasa tidak punya dukungan sosial dan juga teman dekat. Benar begitu? Benar, Ibu. Baik, tadi kamu menyebut bahwasanya kamu ini sering merasa takut karena nilainya jelek. Dalam CBT ini disebut dengan pikiran negatif otomatis, yang dimana menurut kamu nih, apakah pikiran ini selalu benar? Mungkin tidak selalu benar, Ibu, karena terkadang saya juga bisa menyelesaikan tugas saya itu tepat waktu. Oke, bagus. Jadi sebenarnya kamu ini mempunyai kemampuan, hanya saja pikiran negatif itu muncul saat kamu merasa lelah.
dan saat kamu merasa sendiri. Baik, di sini kita akan mengubah pola pikir ya, negatif kamu ini, yang dimana kamu kan merasa takut nih bahwa nanti nilai saya jelek. Nah, jadi pikiran itu akan kita ubah yang menjadi pikiran lebih alternatif yang lebih realistis. Jadi, menurut kamu apa nih versi positif dari pikiran tersebut? Saya bisa berusaha semampu saya dan hasilnya akan mengikuti usaha saya, Bu. Oke, jadi itu sudah pikiran yang sangat bagus ya untuk kamu ke depannya. Dan itu sangat luar biasa. Dan itu juga sudah masuk ke pikiran yang sehat dan juga realistis. Oke, sekarang coba kamu bayangkan nih, kamu sudah mulai sering berkomunikasi kepada keluarga kamu seperti video call, mungkin ikut kegiatan kampus dan juga mulai biasa dengan fokus belajar kamu. Bagaimana perasaanmu saat itu? Wah, saya pasti merasa lebih senang, Ibu, dan lebih tenang karena saya merasa percaya diri. Nah, itu adalah contoh hasil dari perubahan pikiran dari negatif kamu tersebut, yang dimana menjadi dukungan sosial yang baik dan juga bisa memperkuat kesehatan mental kamu dan berdampak positif pada pencapaian akademik kamu. Baik, Bu. Oke, saya sangat mengapresiasi ya keberanian kamu untuk bisa terbuka pada hari ini. Kamu juga sudah berhasil mengenali pola pikir negatif kamu dan juga mampu menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Nah, itu adalah langkah yang besar dalam proses CBT. Saya percaya bahwa kamu ini selanjutnya akan bisa melanjutkan perubahan ini, apalagi kamu ini sudah mempunyai rencana untuk membangun kembali lingkungan sosial kamu. Baik, terima kasih, Bu. Saya merasa lebih ringan setelah bercerita dengan Ibu. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, saya ingin bertanya, apa sih hal yang paling penting yang kamu pelajari dari sesi konseling pada hari ini? Saya belajar, Bu, bahwa pikiran negatif itu bisa diubah dan mungkin bisa diberi dukungan sosial yang bisa membantu saya lebih kuat menghadapi tekanan akademik yang saya alami saat ini. Baik, sangat baik ya. Sebagai rencana tindak lanjut, bagaimana kalau kamu minggu ini akan saya berikan tugas? Ibu, boleh. Di sini ada 3 tugas ya untuk kamu lakukan di rumah. Yang pertama, kamu membuat jadwal video call dengan keluarga kamu minimal 2 kali dalam sehari. Nah, tugas yang kedua itu ada mengikuti kegiatan kampus untuk memperluas jaringan sosial kamu. Nah, tugas yang ketiga yaitu menuliskan pikiran negatif kamu dan menggantinya dengan hal-hal pikiran yang positif dari diri kamu. Apakah kamu setuju? Ibu, saya setuju dan saya akan mencoba mulai sekarang. Terima kasih ya atas kerjasamanya pada hari ini. Saya senang melihat kamu bisa dan menemukan nih cara untuk menghadapi situasi yang kamu alami saat ini. Jadi kita akan bertemu minggu depan ya untuk melihat perkembangannya. Nah, jangan lupa juga kamu jaga kesehatan dan juga istirahat dengan cukup ya. Baik, Bu, baik, terima kasih banyak atas waktu Ibu juga untuk melaksanakan hasil konseling kepada saya di hari ini. Baik, sama-sama. Sampai jumpa di sesi pertemuan yang berikutnya ya. Baik, Bu. Baik, karena mengingat waktu sudah mau habis, jadi saya cukupkan ya sesi konseling pada hari ini. Apakah kamu sudah cukup? Baik, Bu, sudah cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya simpan dulu ya.